Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Samuel Risa Smith Batubara, dalam program Kristen Bersaksi. Nah, saudara, di video-video sebelumnya, saya sempat membahas tentang pengantar kitab atau pengantar Injil Sinoptik. Nah, di kesempatan kali ini, saudara, saya akan membahas topik tentang Injil Sinoptik dan Yohanes. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke filenya. Nah, jadi saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Injil Sinoptik dan Yohanes. Apa aja yang ada di dalam Injil Sinoptik dan Yohanes, kita akan lihat. Nah, jadi arti Injil Sinoptik. Nah, jadi saudara, yang termasuk Injil Sinoptik ialah Matius, Markus, dan Lukas. Injil Sinoptik disebut demikian karena berasal dari kata Yunani syn dan op, yang artinya melihat bersama. Jadi saudara, Injil Sinoptik menulis kisah yang sama tentang Yesus dengan penjelasan dan panjang yang berbeda, namun memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata yang sama. Jadi saudara, kemiripan di antara tiga Injil ini sangat dekat sehingga banyak peneliti yang menandainya sebagai masalah sinoptik. Nah, lalu Injil Markus versus dua Injil sinoptik atau Matius dan Lukas. Nah, Injil Markus ditulis pertama kali dan dijadikan acuan oleh Injil Matius dan Lukas. Nah, jadi saudara, tindakan yang demikian bukanlah plagiarisme dalam konsep kuno, tetapi merupakan tindakan pengakuan otoritas penulis yang terdahulu dan pujian yang diberikan kepada penulis yang diacu tersebut. Nah, jadi saudara, 90% dari Injil Markus muncul di tulisan Matius. Nah, jadi 50% ada di Injil Lukas, kurang dari 10% materi Injil Sinoptik ada di Injil Yohanes. Nah, jadi saudara, kemungkinannya adalah Matius dan Lukas menggunakan Markus sebagai otoritas mereka dengan menulis sambil membuka Injil Markus. Nah, Injil Markus versus dua Injil Sinoptik, Matius dan Lukas. Matius dan Lukas menggunakan 200 ayat tambahan lainnya yang serupa, yang kebanyakan adalah ajaran Yesus yang mereka tempatkan dalam konteks yang berbeda. Hal ini menunjukkan mereka juga menggunakan sumber Q atau dalam bahasa Prancis adalah quelle. Nah, jadi Matius dan Lukas juga memiliki materi khusus mereka masing-masing. Nah, kita akan masuk ke dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes merupakan yang terakhir ditulis, yaitu sekitar tahun 45 dan 100 Masehi. Nah, jadi bukti-bukti internal dalam Injilnya menjelaskan bahwa penulis Injil Yohanes ini merupakan saksi mata terhadap kejadian-kejadian yang digambarkannya. Nah, jadi saudara, Injil Yohanes ini ditulis di Efesus, yaitu di Asia Kecil. Nah, yang berikutnya, Injil Yohanes, sebagian besar kejadian yang ditulis dalam Injil Yohanes terjadi di Yudea dan Yerusalem. Jadi Yohanes menggambarkan pelayanan umum Yesus yang terdapat di pasal 1 ayat 19 sampai pasal 12 ayat yang ke-20. Namun Yohanes juga mengundang pembacanya ke kamar loteng untuk membagikan pelayanan paling pribadi yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya di pasal 13 ayat 1 dan pasal 17 ayat 26. Hal ini menyiratkan penekanan Yesus anak Allah telah menebus kita. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepadanya. Nah, jadi saudara, Injil Yohanes adalah salah satu ciri Injil Yohanes adalah penjelasan pengajaran privat Kristus terhadap para murid di perjamuan terakhir. Nah, tema-tema di dalam Injil Yohanes adalah sebagai berikut: keilahian Yesus, penebusan, hidup kekal, dan iman percaya. Nah, demikianlah saudara yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan tentang Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Nah,
Jika Anda terberkati dengan penyampaian ini, Anda boleh membagikannya kepada orang lain yang berada di sekitar Anda, dan boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan saudara jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel Kristen Bersaksi untuk membuat konten-konten seputar Alkitab dan konten-konten tentang teologi lainnya. Terima kasih dan shalom, sampai bertemu di video-video berikutnya.